أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah muliakan kita semua dengan Al-Quran. Kembali lagi kita pada episode kali ini akan membahas sebuah tema yang sangat penting, di mana tema ini adalah pintu dari semua pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Artinya adalah sebelum kita masuk ke dalam tema berikutnya, maka wajib kita memahami tema ini terlebih dahulu, baik secara teori ataupun secara prakteknya, yaitu tema itmamul harakat, menyempurnakan harokat huruf hijaiyah. Ini tema yang sangat penting karena kalau ini tidak lulus maka akan susah pada tema-tema berikutnya. Karena tema ini berkaitan dengan semua tema. Ketika kita mengucapkan semua huruf hijaiyah, semua ayat Al-Quran pasti berkaitan dengan tema ini. Fathah, kasrah, dhammah. Itulah yang akan kita bahas. Taib, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya kita sudah bahas tentang huruf-huruf hijaiyah. Setelah kita mengetahui jumlah huruf hijaiyah yang terucap dan yang juga tertulis, maka kita perlu membahas harokat-harokatnya. Bagaimana cara kita mengucapkannya. Di dalam bahasa Arab, harokat ada 3 saja. Harokat fathah yang kalau disebutkan menjadi a, kasroh yang kalau disebutkan menjadi i, dhammah yang kalau disebutkan menjadi u. Kemudian sukun, ya, sukun ya, atau mati ya kalau bahasa kita. Sukun yaitu misalnya ba, ya. Jadi harokat hanya a, i, u. Jadi tidak ada e atau o. Nah, jadi seperti itu. Taib. Nah, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, dalam riwayat bacaan kita yang sedang kita pelajarin, riwayat Hafs an Asim, bunyi huruf miring itu hanya ada pada imalah, dan imalahnya hanya ada pada satu tempat, yaitu pada bunyi kalimat majriha, dan tidak ada di tempat lain. Nah, maka semua vokal kembali ke asal, yaitu a, i, u. Taib. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Pertama, huruf fathah, ya. Huruf fathah diucapkan dengan cara membuka mulut sempurna tanpa berlebihan sehingga menimbulkan bunyi huruf yang tebal, ya. Tapi dibuka dengan pertengahan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fathan wasaton atau wasatiyan. Jadi dibuka pertengahan, tidak sampai lebar banget, tidak juga kecil. Misal tidak enggak, tidak juga berlebihan. Abata saja enggak. Tapi sedang saja, ya, tidak takalluf. Ba ta sa ja ha kha da za ra. Dan hati-hati bukan lihat bunyinya berbeda. Bukan a tapi a, bukan ba tapi ba, bukan ta tapi ta. Jadi bukan abata tapi abata, tipis. Ya, alhamdu bukan alhamdu, ya, bukan alhamdu, aha bukan aha. Alhamdu. Standar tipisnya orang Arab itu berbeda dengan standar tipis kita. Jadi jangan dibaca dengan abata. Seperti jangan aku adalah, tapi aku adalah. Nah, A-nya standarnya seperti itu, fathahnya. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu kecil, ya, dan juga tidak menebal suaranya. Kemudian yang kedua, kasroh. Kasroh diucapkan dengan cara menurunkan rahang mulut bagian bawah, sedikit tersenyum, dan tengah lidah terangkat ke makhraj huruf ya. Ya. Nah, ini untuk melatih, ya, untuk sebagai metode saja. Sedikit tersenyum dengan makhraj tengah lidah terangkat ke huruf ya, seolah-olah kita mengucapkan huruf ya. Contoh i. Ya, otomatis
tengah lidah terangkat ya ke arah makhraj ya. I, B, T, V, G, Hi. Jadi bukan I, B, T. Jadi E, B, T, C. Tidak seperti itu, tapi I, B, T, V, G, Hi, ya, Hi dan seterusnya. Jadi bukan E, B, bukan miring. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah dhammah. Harokat dhammah maka diucapkan dengan cara memonyongkan kedua bibir sempurna sampai membentuk bulatan kecil. Bisa dilihat di gambar. Jadi u, bu, tu, thu, ju, hu, bukan o, bu, tu, su, ju. Jadi o nanti. Jadi o, jangan o ya. Jadi u, bu, tu, thu, ju, hu. Nah, semuanya dimonyongkan kedua bibir dan bunyinya mengarah ke u ya. Jangan sampai menjadi o. Kemudian yang keempat adalah sukun ya. Harokat sukun dengan cara mengembalikan huruf ke makhrajnya ya. Contoh misalnya huruf fa. Kalau huruf itu ketika diucapkan berharokat maka dia menjauh dari makhraj. Misalnya fa, menjauh dari makhraj. Ketika sukun maka dia dikembalikan ke makhraj. Misal fa, afwan, af, af, af. Contoh ba, ab, ab. Ya, kalau misalnya ba berharokat maka menjauh. Ba, ta, ta, at, at, at. Jadi dikembalikan ke makhraj. Semuanya seperti itu. Kalau dia sukun dikembalikan ke makhrajnya. Baik. Nah, menguatkan hal ini tentang kaidah cara mengucapkan huruf-huruf vokal dan juga huruf sukun di dalam bahasa Arab adalah pendapatnya Al-Imam Al-Allamah Ahmad At-Taybi di dalam manzumahnya atau dalam nazamnya yang terkenal dengan Al-Mufid fit Tajwid. Beliau mengatakan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, dan setiap harakat dhammah itu tidak akan sempurna sampai ia memonyongkan bibirnya dengan monyong yang sempurna. Jadi kalau misalnya enggak sempurna u, bu, tu, su, nanti bunyinya seperti itu. Monyongkan sempurna. U, bu, tu, su, ju. Nah, itu maksudnya dari perkataan Al-Imam Al-Allamah Ahmad At-Taybi. Kemudian wazun khifadhi bin khifadhi lil fami yatim, dan juga harakat yang kasrah dengan menurunkan rahangnya maka dia akan sempurna. Jadi kalau enggak diturunkan rahangnya jadi miring. B, T, C, J, H. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah enggak? Bismillah salah. Bismillah, bi, i, turunkan rahang bagian bawah. Wal maftuhu bil fathi ifhami ya. Wal maftuhu bil fathi ifhami, dan harakat fathah dengan membuka mulut maka fahamilah itu. Nah, tadi sudah kita bahas fathah dengan membuka pertengahan, jangan berlebihan, jangan juga terlalu kecil ya. Tapi bunyinya pertengahan ya, jangan sampai berlebihan. Taib. Nah, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan episode berikutnya, kita latihan terlebih dahulu latihan tentang menyempurnakan harokat atau itmamul harokat ini. Nah, dan sebagai informasinya bagi pemirsa yang ingin mengikuti latihan ini, silahkan direkam bacaannya, direkam latihannya ini. Kemudian setelah rekaman nanti didengar kembali. Jadi jangan asal ikut, ya, karena kalau asal ikut merasa sudah benar saja. Kadang seperti itu. Tapi rekam suaranya, saya sambil mengikuti, rekam suaranya. Setelah itu putar lagi dan sambil mendengarkan suara kita sendiri. Apakah sama? Kalau misalnya sama maka sudah betul. Kalau misalnya tidak sama maka dilatih lagi. Baik, yang pertama kita mulai dari huruf hamzah sampai huruf ya, insyaallah. Baik.
Kita latihan bisa dilihat di buku latihannya atau bisa diikutin melalui video langsung. Ya, huruf hamzah. Tadi sesuai dengan kaidah, kalau dhammah dimonyongkan, kalau kasroh di rahang diturunkan, kalau fathah mulut dibuka, ya. Kalau sukun maka kembalikan ke makhrajnya. Ya. U I A. U I A. Jangan O E A. Bukan O tapi U, bukan E tapi I, bukan A tapi A. Ya, sekarang kita mulai. U I A. U I A. A U A I A A. I A U U I I. Huruf ba. Bu bi ba. Ub ib ab. Abu abi aba. Iba ubu ibi. Huruf ta. Tutita. Ut it at. Atu ati ata. Ita utu iti. Huruf tha. Thusitha. Uth ith ath. Athu athi atha. Itha uthu ithi. Huruf jim. Jujija. Uj ij aj. Aju aji aja. Ija uju iji. Huruf ha. Ya. Hu hi ha. Ih ah. Ahu ahi aha. Iha uhu ihi. Huruf kha. Khu khi kha. Ich akh. Akhu akhi akha. Ikha ukhu ikhi. Huruf dal. Dudida. Ud id ad. Adu adi ada. Ida udu idi. Huruf dha. Dhu dhi dha. Udh idh adh. Adhu adhi adha. Idha udhu idhi. Huruf ra. Ru ri ra. Ur ir ar. Aru ari ara. Ira uru iri. Huruf zai. Zu zi za. Uz iz az. Azu azi aza. Iza uzu izi. Huruf sin. Su si sa. Us is as. Asu asi asa. Isa usu isi. Huruf shin. Shu shi sha. Ush ish ash. Ashu ashi asha. Isha ushu ishi. Huruf sad. Su si sa. Us is as. Asu asi asa.
إيصاء صو إيصي. حروف ضا ضو ضي ضا أض إض أض أضو أضي أضا إضاء ضو إضي. حروف طاء طو طي طا أطو. Kita ulang huruf ta. Tu ti ta. Utu itu. Atu. Atu ati ata. Ita utu iti. Huruf dha. Dhu dhi dha. Udh idh aw. Adhu adhi adha. Idha udhu idhi. Huruf ain. Au. Kita ulang. Huruf ain. U'i'a. I' a'. A'u a'i a'a. I'a'u i'i. Huruf ghain. Ghu ghi gha. Ugh igh agh. Aghu aghi agha. Igha'u ghu ighi. Huruf fa. Fu fi fa. Uf if af. Afu afi afa. Ifa ufu afi. Huruf qaf. Qiqa. Uq iq aq. Aqu aqi aqa. Iqa uqu iqi. Huruf kaf. Ku ki ka. Uk ik ak. Aku aki aka. Ika uku iki. Huruf lam. Lu li la. Kita ulang. Huruf lam. Lu li la. Ul il al. Alu ali ala. Ila ulu ili. Huruf mim. Mu mima. Im am. Amu ami ama. Ima umu imi. Huruf nun. Nunina. Un in an. Anu ani ana. Ina unu ini. Huruf waw. Wi wa. Iu. Ya, kita ulang. Iu, au. Kita ulang. Huruf waw. Wi wa. Iu, au. Awu, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Kemudian huruf berikutnya huruf alif. Huruf alif ini tidak pernah menerima harokat karena dia selalu berharokat, selalu sukun dimanapun dia berdiri. Maka untuk latihannya hanya bacaan panjang atau bacaan matnya saja. Contoh: a, ba, ta, sa, ja, ha,
kha, da, za, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, dha, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ha. Latihannya hu, hi, ha. Ya. Ih, ah, ahu, ahi, aha, iha, uhu, ihi. Nah, huruf ya yang terakhir yu, yi, ya, ui, i, ai, ayu, ayi, aya, iya, uyu, iyi. Nah, demikian latihan itmamul harakatnya. Yang fathah dibaca dengan membuka mulut sempurna, yang kasrah diturunkan rahangnya, yang dhammah dimonyongkan kedua bibirnya. Selamat berlatih. Tadi jangan lupa direkam dan kemudian didengarkan kembali apakah sudah sama atau tidak. Dan kemudian setelah itu dilatih terus-menerus jika belum sama. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.